Baiklah, pada tahap pertama kami akan membuat program soket berbasis multi klien berbasis TCP dan UDP agar nantinya klien dan server dapat berkomunikasi. Pertama-tama buka kontrol panel. Lalu buka Windows Defender Firewall. Lanjutkan ke change notification setting dan turn off dan pencet OK. Setelahnya dilanjutkan di network and sharing center. Klik kanan dan properti. Di internet protokol version 4 ini pilih properti dan di sini pilih use the following IP address. Di IP pada IP address kita masukkan IP 192.168.1 dan 35. Untuk subnet max-nya menyesuaikan dan pencet OK. Dilanjutkan pada codingan di Visual Studio-nya. Di sini server IP-nya disesuaikan dengan yang dimasukkan tadi. Server portnya saya menggunakan 999. Pada codingan ini saya sudah menyesuaikan agar server dapat terhubung dengan klien. Pada socket programming connection oriented menggunakan TCP di mana komunikasi harus tetap aktif selama proses penerimaan data. Model ini lebih andal karena memastikan data file sampai utuh dan berurutan sehingga cocok untuk aplikasi seperti chatting, email, dan transfer file. Sebaliknya, connectionless menggunakan UDP yang tidak memerlukan koneksi terus-menerus meskipun lebih cepat dan efisien. UDP tidak menjamin semua data sampai dengan benar. Model ini sering digunakan untuk streaming video, game online, dan VoIP yang lebih mengutamakan kecepatan daripada keakuratan data. Dalam socket programming, pemilihan TCP atau UDP bergantung pada kebutuhan aplikasi, apakah lebih mengutamakan keandalan atau kecepatan. Kesimpulan dari praktikum pertama ini berfokus pada persiapan lingkungan pengembangan untuk pemrograman soket dengan Visual Studio. Langkah-langkah meliputi instalasi Visual Studio, pengaturan library soket, dan pembuatan proyek C++ console app pertama. Dengan ini, pengguna memahami cara mengonfigurasi IDE dan menghubungkan proyek dengan WinSock API untuk pemrograman jaringan. Klien di sini kita samakan server IP 192.168.4.6. Fungsi untuk menerima pesan server reset buffer, pastikan buffer no terminati train untuk menerima pesan, lob untuk mengirim pesan, dan keluar jika unsur mengetik hack. Kirim pesan ke server, bersihkan. Pada socket programming connection oriented menggunakan TCP di mana komunikasi harus tetap aktif selama proses penerimaan data. Model ini lebih andal karena memastikan data file sampai utuh dan berurutan sehingga cocok untuk aplikasi seperti chatting, email, dan transfer file. Sebaliknya, connectionless menggunakan UDP yang tidak memerlukan koneksi terus-menerus meskipun lebih cepat dan efisien.
UDP tidak menjamin semua data sampai dengan benar. Model ini sering digunakan untuk streaming video, game online, dan VoIP yang lebih mengutamakan kecepatan daripada keakuratan data. Dalam soket programming, pemilihan TCP atau UDP bergantung pada kebutuhan aplikasi, apakah lebih mengutamakan keandalan atau kecepatan. Kesimpulan dari praktikum pertama ini berfokus pada persiapan lingkungan pengembangan untuk pemrograman soket dengan Visual Studio. Langkah-langkah meliputi instalasi Visual Studio, pengaturan library soket, dan pembuatan proyek C++ konsol app pertama. Dengan ini, pengguna memahami cara mengonfigurasi IDE dan menghubungkan proyek dengan WinSock API untuk pemrograman jaringan. Ini adalah codingan tahap 1. Oke. Setelah tahap 1 selesai, dilanjutkan dengan tahap kedua. Untuk IP dan port server masih sama seperti di tahap sebelumnya. Di tahap kedua ini program dijalankan setelah program tahap 1 berhasil. Modifikasi agar program antar soket klien dapat berkomunikasi secara dinamis. Di tahap 2 ini saya akan memodifikasikan ini codingan untuk